Halo, halo, saya ajak Anda kembali ngobrol bareng ya, seperti biasa dengan Bung Rocky Gerung di dalam program Rocky Gerung Official FNN. Dan ini Bung Rocky, kalau kita lihat perkembangan yang terbaru ini berkaitan dengan partai-partai oposisi pemerintah ini, masih ini ancamannya makin serius gitu ya. Kemarin Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian yang dipanggil oleh KPK tidak hadir gitu, dan dia rupanya sedang melakukan perjalanan ke menghadiri forum G20 di India itu sebagai Menteri Pertanian, dan dia akan melanjutkan perjalanan ke Cina dan beberapa negara lain. Jadi dia minta dijadwalkan kembali untuk diperiksa. Tapi firm dia memang sudah dalam proses di KPK gitu. Nah, demikian juga dengan Demokrat. Kelihatan Demokrat ini, saya sih mencurigai ini ada info yang spesifik. Kenapa kemudian terjadi pengerahan kader-kader dari daerah yang datang ke Jakarta untuk melakukan cap jempol darah gitu. Ini ini serius gitu itu. Dan saya sih nggak lihat ini sekedar show off, tapi ini pasti mereka juga mendapat semacam info yang spesifik tentang apa yang terjadi di Mahkamah Agung. Memang ketegangan memuncak karena soal yang sangat fundamental yaitu intervensi kekuasaan pada partai-partai politik, pada Nasdem dan sekarang pada Demokrat. Kita tahu Pak SBY itu dia 10 tahun jadi presiden, artinya kupingnya ada di mana-mana tuh. Masih ada kupingnya di istana, di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak mungkin kita menganggap bahwa SBY itu sekedar sebagai pemain aktif pemain pasif dalam politik. Dia masih aktif untuk memantau perkembangan demokrasi. Kita tahu Pak SBY orang yang tegak lurus dengan soal demokrasi. Kalau soal itu gak usah dipertanyakan Yes. bahwa komitmen SBY terhadap demokrasi bahkan dimulai ketika dia berupaya dengan teman-teman seangkatannya itu Yes. memimpin reformasi TNI supaya kembali pada nilai-nilai sipil. Kita ngerti itu perwira-perwira muda yang berdiskusi secara rutin dengan masyarakat sipil, di dalamnya ada SBY, ada Agus Wijaya segala macam itu, dan berupaya untuk mengirim pesan pada Presiden Soeharto bahwa TNI itu harus netral, TNI itu adalah tentara profesional. Itu yang kemudian menghasilkan reformasi di TNI. Jadi ide demokrasi melekat di dalam benak dan hati SBY. Karena itu dia sering kali merasa terganggu kalau Presiden Jokowi itu mulai memperlihatkan sinyal yang tidak paham demokrasi itu. Dan Hmm. kita tahu ketegangan itu sebetulnya dari awal. Ya kirim-kirim sinyal antara Jokowi dan SBY. Dan SBY lebih tangguh untuk menerima kritik itu. Mulai dari mengolok-olok Presiden Jokowi datang ke proyek mangkrak di Hambalang karena SBY memberi komentar sesuatu yang mungkin harus dibalas dengan cara satir oleh Jokowi, lalu teruslah keadaan semacam itu. Dan sekarang dia mengalami ketegangan karena Demokrat mengusung Anies, itu masalahnya kan. Jadi tidak terlihat sebetulnya di awal peristiwa-peristiwa yang nanti akan bermunculan hari-hari ini, yaitu pengambil alihan Demokrat, pemenjaraan Joni Plate segala macam. Sekarang orang menduga dengan kuat bahwa Jokowi juga akan memaksakan supaya Demokrat itu dilemahkan. Kalau dia dilemahkan lebih mudah untuk membatalkan Anies kan. Jadi intinya ini soal Anies, semuanya ini soal Anies Baswedan aja kan. Dan Hmm. kekacauan itu yang akan kita lihat di hari-hari akan datang. Bagaimana kita membayangkan kalau SBY dengan gerakan cap jempol itu, jempol darah itu, Saudara. Ya. kemudian meluas menjadi gerakan yang sama oleh Nasdem, oleh PKS, itu partai-partai yang memang beroposisi. Maka akan terjadi bahwa oposisi itu akan berkumpul di sekitar isu moral. Akhirnya begitu kan. Nah, Hmm. masyarakat sipil juga melihat bahwa memang cawe-cawe presiden ini akan memancing memancing politik pertahanan politik orang semacam SB. Karena SB juga mengira cawe-cawe ini juga akan mengakibatkan Demokrat itu diambil alih oleh Muldoko kan, itu intinya. Apapun sinyalnya tetap terlihat bahwa ada upaya untuk melemahkan oposisi, dan itu harus dikonsolidasi ulang oleh masyarakat sipil melalui simbol-simbol tadi, jempol lah, jempol darah atau segala macam. Tapi itu kan cuma simbol untuk mengatakan bahwa pemerintah jangan dong masuk terlalu jauh untuk mengatur otonomi dari partai politik. Itu sebetulnya sinyalnya begitu. Ya, dan kan selama ini orang menyebut bahwa SBY lebay. Waktu beliau menyatakan akan turun gunung karena mendengar kecurangan dan sebagainya, banyak menyatakan begitu juga kemarin ketika soal Mahkamah Konstitusi yang akan kembali ke terbuka tertutup, itu kan juga beliau disebut lebay. Tapi kan kemudian seiring waktu berjalan itu terbukti apa yang dikhawatirkan oleh Pak SBY, bahwa memang pemilu akan berlangsung curang itu, dan kemudian diakui sendiri oleh Pak
Jokowi dia akan cawe-cawe dan dia tidak akan netral gitu. Jadi memang ada upaya untuk menghabisi lawan politik, gampangnya begitu tuh. Ya, ya, Dan ya. dalam keadaan Jokowi sebetulnya sudah terdesak dengan situasi, maka orang melihat bahwa Jokowi akan main curang. Kalau dia nggak terdesak dengan situasi, mungkin dia masih legowo atau santai mengundang pembicaraan. Kan undangannya SBY ke istana bicara lagi tentang masa depan. Kan itu lebih lebih memperlihatkan peradaban kan. Kan bolak-balik Jokowi kasih sinyal bahwa Anies Baswedan itu berbahaya bagi demokrasi, kira-kira begitu kan? Karena soal kadrun lah, soal fundamentalisme, radikalisme kan itu beredar di media massa. Orang akan bilang itu bukan dari Jokowi, iya, tapi itu adalah semangat dari Pak Jokowi dan timnya itu untuk mengedarkan semacam ketakutan kalau Anies terpilih. Kita nggak peduli dengan problem-problem semacam itu karena kita tahu bahwa kompetisi politik mesti dibuka tuh. Anies berhadapan dengan Prabowo, pasti Prabowo anggap oke, itu bagus, pertandingan politik yang bagus. Anies berhadapan dengan Ganjar juga publik menganggap biasa aja tuh. Jadi justru karena keadaan diperlihatkan keadaan anti Anies, maka semua orang merasa bahwa ini akan curang. Jadi hentikan aja tuh. Anies mungkin juga nggak terpilih tuh dalam proses negosiasi di antara tiga partai karena nggak ketemu wapresnya. Tapi kalau dia nggak terpilih itu karena problem internal di koalisinya sendiri, bukan karena intervensi politik Jokowi. Kan itu intinya kan. Sementara kita nggak tahu apakah Ganjar juga akan mengalami hal yang sama, bahwa dia nggak dapat calon wakil presiden lalu nggak terpilih juga sebagai calon presiden. Prabowo lebih enteng karena Prabowo merasa ya dia sendiri yang jadi kingmaker untuk dirinya sendiri kan. Nah Jokowi mau jadi kingmaker pada siapa? Itu intinya begitu. Ini sekali lagi gerakan-gerakan moral akan tumbuh. Mahasiswa juga akan masuk dalam gerakan moral kalau Pak Jokowi tetap berupaya untuk menghalangi pemilihan yang jujur. Itu intinya kan. Jadi Ya, ya. selama ini Jokowi terus mengatakan, ya jangan salah pilih presiden. Ya udah biarin aja rakyat yang menentukan, bukan Anda sebagai presiden yang Ya. menentukan siapa presiden yang harus dipilih, siapa yang salah dipilih. Kan itu dasarnya. Dan kok seolah-olah Pak Jokowi merasa bahwa dia bisa jadi representasi dari masyarakat gitu ya, mengingatkan bahwa apa yang dilakukan itu paling benar dan banyak orang lain juga salah kan gitu. Ya jangan salah pilih presiden, itu keluar dari mulut Jokowi. Lah Megawati sendiri yang secara implisit mengatakan kita salah pilih presiden. Kader-kader PDIP, Trimedia Panjaitan bilang kita salah pilih presiden, kira-kira begitu kan, atau salah pilih calon presiden yaitu Ganjar yang diasuh oleh Jokowi. Jadi sama aja poin itu. Nah sekarang ada keadaan yang berbalik bahwa moral publik mulai pulih gitu. Beberapa rektor universitas negeri mulai mengundang saya misalnya, dan itu menandakan bahwa ya udah ada perubahan di dalam dunia akademis, nggak mau lagi diatur-atur oleh kekuasaan tuh. LSM mulai konsolidasi diri. Jadi udah ini satu keadaan yang harus kita terima bahwa kegiatan politik formal dari presiden yaitu mengurus calon presiden berikutnya mestinya udah dihentikan karena nanti rakyat akan mengambil alih proses-proses itu melalui sistem pemilu yang terbuka, jujur segala macam. Udah bagus dimulai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, pemilihan umum sifat dan terbuka. Oleh karena itu Presiden Jokowi harus taat juga pada keputusan itu. Kecuali tertutup maka presiden mungkin akan mengatur tuh caleg-caleg dia yang masuk ke DPR. Kan presiden mesti bilang, oke, kalau terbuka berarti saya tidak boleh intervensi karena ini adalah urusan kedaulatan rakyat, bukan urusan saya. Presiden tidak berdaulat untuk menentukan calon presiden berikutnya. Itu gampangnya begitu. Hanya rakyat yang boleh menentukan calon presiden berikutnya. Jadi udahlah Pak Jokowi stop aja sejak hari ini atau Ya. sejak kita ngomong di FNN. Nah, yang jadi menarik saya kira karena tadi kita bicara dua figur ya, Pak Jokowi dan Pak SBY, dan ini dua-duanya itu adalah saya kira ini merupakan presiden di era reformasi yang terpilih sampai 2 periode begitu. Ya, tapi terjadi satu anomali ya, Pak SBY yang berangkat dari latar belakang militer justru lebih demokratis, sementara Pak Jokowi yang berangkat dari civil society, dari masyarakat sipil lah, katakan kalau tidak civil society, justru malah cenderung otoriter. Jadi apa yang sebenarnya yang menjelaskan ini? Itu artinya dari awal Pak Jokowi nggak paham yang disebut sirkulasi elit. Itu biasa di dalam demokrasi, orang berseberangan bahkan harus diberi nilai plus. Orang yang menentang Anda harus Anda gaji, itu namanya loyal opposition. Jadi dari awal memang kapasitas Pak Jokowi tentang ide demokrasi nggak cukup. Itu aja, keterangannya cuma itu. Itu yang menyebabkan masyarakat internasional juga menilai kok bisa begitu ya presiden yang datang dari tradisi sipil justru
jadi militeristik dalam cara pandangnya. Kan yang mau mengatur-ngatur politik itu biasanya junta militer itu, bahwa dinasti yang akan datang atau pemerintah akan datang itu harus dibawa kendali kami, junta itu. Itu sama juga dengan Jokowi bilang pemerintahnya akan datang itu harus datang dari kawasan yang kira-kira saya kuasai, saya setujui. Demi apa? Ya orang akan duga dengan kesimpulan yang final bahwa Jokowi takut dia dipersoalkan. Makin Jokowi mengatur politik, makin orang tahu kok Pak Jokowi ketakutan ya kalau dia lengser. Jadi santai aja Pak Jokowi, bahwa Anda pasti akan dijamin integritas Anda sebagai pernah jadi presiden, ada undang-undang kepresidenan yang menjamin Anda tidak akan diperkarakan segala macam, kecuali ada kasus yang betul-betul mendebarkan atau yang extraordinary crime dalam soal pidana misalnya. Kan nggak ada Pak Jokowi, ya biasa-biasa aja lah. Jadi apa sebetulnya yang ditakutkan Pak Jokowi? Ya dia sendiri nggak bisa jawab. Ya, ya. Nah, bagaimana menjelaskan soal SBY? SBY selalu punya filter untuk melihat ini masuk akal nggak proposal Jokowi kan. Jadi kalau Jokowi bilang pilih calon presiden yang jangan salah pilih calon presiden, ya SBY pasti tersinggung. Semua calon presiden itu benar karena rakyat memutuskan kok gimana. Jadi semua calon presiden Prabowo, Anies, Ganjar itu benar kecuali ada pidana kan itu intinya kan. Ya, tapi ya. Kalau Jokowi udah bilang jangan pilih calon presidennya yang keliru, ya siapa yang dimaksudnya? Kan itu pertanyaannya kan. Ngomong aja bahwa jangan pilih Ganjar, jangan pilih Prabowo, atau jangan pilih Anies. Kan normatif betul Presiden mengucapkan itu. Tetapi dalam normativitas itu ada semacam perintah. Kira-kira sinyalnya adalah pilihlah calon presiden yang disetujui oleh Jokowi. Itu juga menghina demokrasi itu soalnya. Tapi dalam kasus ini ya, kita langsung mengkontraskan antara Pak SBY dengan Pak Jokowi itu yang justru terjadi sebaliknya itu. Dari situ kita tidak bisa menyalahkan demokrasinya atau kekuasaannya sendiri ya, karena katanya orang cenderung kalau sudah diberi kekuasaan dia akan cenderung makin tiran begitu, sementara yang tadinya demokratis dia menjadi tidak demokratis. Karena dari dua studi kasus ini setidaknya dengan Pak SBY dan Pak Jokowi menunjukkan hal yang sebaliknya, dan tidak selalu variabelnya itu tidak selalu sama gitu ya dalam menjadikan seseorang itu apakah dia menjadi demokratis atau kemudian menjadi otoriter. Itu yang disebut ada watak demokratis pada seorang militer, ada watak militeristik pada seorang yang dari sipil justru kan. Jadi kalau kita baca dari awal, Pak Jokowi tidak menghendaki oposisi. Itu dari periode pertama dia udah bilang saya tidak menghendaki oposisi. Mestinya publik udah tahu bahwa Jokowi tidak demokratis itu. Dan teguran itu kan hanya bisa diberikan oleh FNN pada waktu itu. Gila presiden, masa dia bilang nggak boleh ada oposisi. Dari segi itu watak otoritariannya udah terbaca, bibit otoritarian itu. Walaupun penampilannya ada sipil, tetapi value-nya dia itu uncivilized, minimal uncivilized, artinya tidak beradab secara demokratis. Kan itu dasarnya kan. Nah, itu kemudian berlanjut upaya untuk memperpanjang masa jabatan 3 periode atau macam-macam itu diucapkan dengan cara yang agak bercanda ya kan, kalau rakyat menghendaki. Oh bukan karena kalau rakyat menghendaki, Anda menghendaki supaya rakyat menghendaki, itu masalahnya kan. Jadi masalah-masalah ini yang di ujung kekuasaan Pak Jokowi orang pertanyakan, Anda seorang demokrat atau sebetulnya di balik penampilan sederhanaan Anda itu ada wajah tiran? Itu kan intinya kan. Dan ini sebetulnya akan dipersoalkan oleh generasi baru ke depan itu, yang melihat sejarah Jokowi sebagai sejarah ya di dalamnya tetap ada kemaksiatan politik di situ karena ingin mengatur orang lain. Ya. Nah wajah ini yang akan dipasangkan pada Jokowi nanti tuh. Jadi saya ingin supaya Pak Jokowi sadarkan diri sendiri bahwa Anda itu dipilih berdasarkan prinsip demokrasi, maka Anda tidak boleh menghalangi demokrasi. Kan itu intinya begitu, itu simpel aja. Justru Presiden Jokowi saya termasuk yang mendorong masyarakat sipil pilih Presiden Jokowi di awal. Tetapi baru dalam 2-3 hari kampanye saya sudah melihat kok jejaknya tidak benar ya. Tapi mereka masyarakat sipil yang masuk ke istana masih saya dorong, teman-teman saya. Tolong di istana itu tebarkan civilian value. Ternyata mereka yang ada di KSP, ada di sekitar Jokowi sebagai staf ahli segala macam, justru takut bertatapan dengan kekuasaan, lalu tunduk di situ karena disogok dengan komisaris segala macam. Kalau kita tanya di mana civilian value yang tadinya kita bebankan pada teman-teman LSM yang masuk ke kabinet, nggak ada. Akibatnya Jokowi timbul kembali arogansinya sebagai pemimpin yang punya potensi otoritarian. Jadi proto-otoritarian itu ada pada Jokowi dan gagal untuk dikendalikan oleh masyarakat sipil yang berasal dari LSM di istana. Oke, bagaimana kita belajar ini sebagai sebuah katakanlah kita belajar dari kesalahan yang terjadi, karena
oh bukan hanya orang seperti Anda, banyak sekali orang-orang seperti Anda ini yang awalnya juga mendukung dan kemudian ada yang cepat sadar seperti Anda begitu ya. Ada yang perlu satu periode, ya, perlu sadar dulu. Bahkan ada sampai hampir 2 periode pun nggak sadar-sadar juga. Ya itu saya ngerti dari awal upaya Jokowi untuk mengumpulkan masyarakat sipil supaya dia kelihatan sipil tuh. Dan itu yang sebetulnya menipu dari awal. Tapi kita tahu pada periode awal oke, kita coba lakukan semacam persiapan supaya kita bisa tampung masyarakat sipil ini dan kita masukkan ke istana. Itu kampanye yang kita lakukan pada waktu itu. Tapi itu udah sangat terlambat dan dari hari ke hari Pak Jokowi menunjukkan wataknya yang sesungguhnya, yaitu ingin mengatur, ingin mengendalikan segala macam. Seorang demokrat itu membiarkan rasio publik itu bekerja, the public use of reason, kalau kita pakai istilah-istilah akademis itu. Nggak ada public use of reason, karena reasonnya itu hanya terhadap kepentingan dia sebagai presiden yang ingin diingat oleh rakyat. Karena itu dia berupaya untuk tinggalkan jejak-jejak yang mudah diingat. Itu proyek-proyek mercusuar itu. Padahal jejak yang harus diingat adalah tradisi meninggalkan konsep. Itu intinya. Nggak ada pemerintahan demokratis yang mau pamer tentang prestasi dia dengan mendirikan beton bermeter-meter atau memperpanjang jalan dengan aspal. Nggak ada orang yang akan ingat itu. Kalau Jokowi misalnya ingin diingat, dia akan diingat sebagai seseorang yang di ujung masa kekuasaannya ternyata memiliki watak otoritarian. Itu dasarnya, itu buruk betul bagi demokrasi kita. Ini penting ya karena tanda-tanda itu saya kira kalau kemudian ternyata Pak Jokowi itu berhasil mewujudkan keinginannya hanya membatasi calon presiden itu hanya 2 pasang dan itu adalah orang yang sebagai ya katakanlah orang yang sekarang ini Ganjar dan Pak Prabowo saja yang kemudian dia merasa itu adalah all the president men, itu kita sudah bisa membayangkan apa yang terjadi akan datang walaupun katakanlah yang terpilih itu nantinya Ganjar atau Pak Prabowo belum tentu loh dia juga akan meneruskan apa yang dipikirkan oleh Pak Jokowi sekarang itu apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Itu justru mesti diingat Pak Jokowi. Dia endorse seseorang, iya, tetapi di ujung pemerintahan dia, endorsementnya dia itu nggak berlaku lagi. Sehingga Ya. orang yang terpilih, dia akan lakukan dengan kurikulum dia sendiri kan. Dan kita selalu ingin ingatkan bahwa kita punya periode bagus di dalam sejarah kita di awal kemerdekaan, di mana persaingan politik itu diasuh dengan alam pikiran. Sekarang nggak ada lagi persaingan politik yang basisnya alam pikiran. Basisnya adalah dendam, basisnya adalah kecurigaan. Itu yang nggak boleh terjadi. Bahkan buzzer-buzzer Pak Jokowi mengatakan, oh FNN, Saudara Rocky itu di zaman Orde Baru kalau semacam ini aja udah hilang kepalanya. Lo justru itu yang kita hilangkan di zaman Orde Baru. Kenapa berulang di sini? Kan itu masalahnya kan. Jadi bagian-bagian ini ya kedunguan itu memang ada di sekitar istana. Gampangnya begitu rumusnya. Oke, baik. Mudah-mudahan saja kita tutup berharap ya. Kalau begitu kesimpulannya ya harus ada perubahan dong ya, Bung Rocky ya. Bukan berarti ini kemudian ini kesannya kalau ngomong perubahan berarti Anies Baswedan. Padahal perubahan itu adalah saya kira keinginan kita semua ya rakyat Indonesia gitu. Betul, perubahan itu adalah nasib kita, mau berubah apa enggak. Dan Ya. itu yang kita sebut kompetisi ide. Jadi ide itulah yang akan menentukan berubah apa enggak. Bagaimana kita membaca persaingan politik ke depan? Lihat idenya, ide dari Presiden A sama B sama C itu sama apa enggak? Mestinya berbeda supaya ada pertandingan itu. Ya, ya. Jadi ini kembali ke ajaran agama menyebutkan bahwa Tuhan itu tidak akan mengubah nasib sebuah kaum sampai dia mau merubahnya sendiri. Nah, itu yang perlu diingat itu Bung Rocky. Ya, coba ucapkan itu secara lebih keras supaya publik tahu bahwa kita menginginkan perubahan. Itu intinya itu aja. Yes, oke, baik. Makasih Bung Rocky. Tetap 0%. Yes, Ini tidak pernah 0%. berubah. Ya. Oke.